YouTube channel. Halo semuanya. Jadi kenalin, aku Windy dan aku bakal ngasih tips-tips buat kalian yang bakal ngejalanin TBK 2020. Stay tune. Nah, karena ini udah deket-deket hari H nih, aku harap kalian udah bener-bener mantep sama materinya. Jadi aku nggak bakal ngasih saran apapun buat kalian gimana sih cara belajar ya. Aku nggak bakal ngasih, karena ya harus banget ini kalian udah bener-bener mantep. Karena dulu itu aku cuma belajar SBM 2 minggu, bayangkan. Jadi kayak literally aku nggak tahu SBM kayak gimana, TPS kayak gimana, gini-gini. Ya tahu sih, paling sainteknya doang, kayak IPA-nya doang. Tapi kalau misalkan TPS tuh kayak nggak ngerti aku cara ngerjainnya. Nah, itu kesalahan. Tips yang pertama, yang utama dan paling utama harus kalian lakuin adalah berdoa. Sumpah, itu ajaib banget guys, sumpah gila. Aku bahkan kayak sampai nggak sepercaya itu karena aku 2 minggu belajar doang dan keterima itu kayak suatu ketidakmungkinan gak sih buat aku ya, kayak di kampus ternama gitu kan. Jadi itu sih yang mungkin paling mendorong buat aku lolos gitu. Karena dulu aku sefrustasi itu kayak 2 minggu doang, dan mungkin orang tua aku ngeliat aku tuh kayak bener-bener, ya Allah anakku kasihan banget, lolosin dong gitu kan. Kayak mungkin poin kalian jangan lupa 5 waktunya, sama mungkin tambah-tambah sunnah gitu ya. tips yang kedua, Nah, kebetulan banget nih aku lewat jalur SBM, jadi aku bisa ngasih sedikit tips buat kalian dan bisa belajar dari kesalahan aku dulu pas waktu SBM. Nah, aku lihat-lihat nih, UTBK tahun ini tuh hampir sama kayak SBM ku tahun lalu. Cuma bedanya tahun ini tuh cuma TPS doang kan, kalau dulu tuh ada saintek. Nah, jadi dulu itu aku milih jurusan, terus abis itu aku tes, terus aku tahu apakah lolos atau enggak, tapi aku nggak tahu nilai aku berapa gitu. Nah, tahun ini juga sama, jadi kalian harus bener-bener sih milih jurusannya. Nah, untuk itu kalian harus bener-bener nentuin jurusan yang tepat buat kalian nantinya. Jadi jangan asal-asal milih. Nah, gimana sih cara milihnya? Nah, aku harap kalian tuh udah menentukan apa sih yang kalian pengen, jurusan mana sih yang kalian pengen, aku harap gitu. Cuma kalau misalkan kalian belum nemu, ya aku saranin kalian harus sesuai dengan minat kalian. Jadi jurusan yang kalian nantinya ambil harus sesuai dengan minat kalian, karena kalau misalkan gak sesuai sama minat kalian nanti bakal hancur ke depannya. Nah, itu juga penyebab kenapa bisa orang-orang tuh salah jurusan ya, karena itu, karena dia gak sesuai minat. Nih ya, kuliah itu sumpah berdarah-darah banget. Jadi kalau misalkan itu sesuai minat kalian, jadi kalian enjoy ngejalaninnya itu bagus. ini dia tips yang ketiga. Jadi mengenali soal itu penting ya. Jadi kalian kayak harus soal yang kayak gimana sih yang bakal nantinya keluar di SBMPTN nanti gitu. Nah, dulu tuh aku bener-bener nggak tahu nih yang kayak gini-gini tuh aku nggak tahu. Nah, nanti aku kasih tahu linknya ya di description box. Jadi biasanya tuh LTMPT tuh biasanya ngeluarin contoh-contoh soal yang bakal dikeluarin di SBM nanti gitu. Nah, kalian nanti cari aja, nanti aku kasih. Pokoknya nanti ada contoh soal dari LTMPT. Dan itu berguna sih, jadi kalian lebih terarah aja gitu. Jalan kalian tuh lebih terarah gitu. Nah, dulu tuh aku random banget karena 2 minggu itu, jadi kayak udah pusing ah. Tips yang keempat, Nah, gimana sih manajemen waktu untuk SBMPTN sendiri? Nah, kalian nanti kalau pas ngerjain SBM nih, kalian harus ngatur waktu kalian seefektif mungkin. Jadi nanti kan kayak kalian udah tahu kan soal SBM itu berapa, UTBK maksudnya, UTBK itu berapa, terus dikasih waktunya berapa gitu. Nanti kalian harus hitung-hitungan, jadi satu soal kalian harus selesai berapa. Nah, buat kalian nih biasanya ya, kalau aku sih kalau ngerjain soal itu kadang ada soal yang kayak susah banget gitu loh. ya susah aja gitu. Kalian bingung antara A, B, C, apa D, atau bahkan E. Sama-sama sih SBM E ya. Nah, aku saranin nih kalian tulis
misal nih kalian udah kayak ngerjain gitu ya nomor 15 nih, terus kalian bingung, hah gimana ini gitu, A atau B gitu. Pokoknya kalian udah mengeliminasi beberapa poin, jadi tinggal misal A atau B gitu kan. Nah kalian tulis 15 A atau B, jadi itu kalau kalian balik ke nomor itu, jadi kalian nggak usah baca semuanya, jadi kalian fokus ke A atau B gitu. Yang terakhir, Ini tips kalian buat yang mau bener-bener hari tes banget ya, kalian jangan tidur malaman. Jadi ya udah usahain habis sisa udah langsung tidur aja dan bangun pas subuh bangun, terus udah kayak nyiapin semuanya. Oh ya, nyiapinnya dari malam aja biar nanti pagi-pagi tuh kalian tinggal sarapan terus berangkat deh. Jadi kayak kalian berangkat tuh 1 jam dari sebelum tes, jadi kalian kayak nggak gugup banget gitu. Aku dulu berangkat jam 6 dan itu kayak manjur banget sih, kayak ya udah kayak nggak panik gitu kan. Mungkin kalau misalkan aku berangkat jam berapa sih, jam setengah jam sebelumnya kan kayak ih gimana gitu, kayak ribet pokoknya. Jadi terus nanti kalian pas tes itu jangan lupa baca doa dulu, terus habis itu oh iya kalian tuh juga kalau pakai baju tuh bener-bener baju yang nyaman buat kalian ya, kayak oh enjoy, kayak bisa mikir gitu. Udah teman-teman, segitu aja tips dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya aku harap ini bermanfaat buat kalian ya. Jadi ya gitu aja. Oh ya, sukses buat SBM-nya. Semoga kalian keterima di pilihan kalian masing-masing. Oh ya, jangan pernah ragu. Pokoknya apa yang udah kalian pilih itu ya yang terbaik buat kalian, yakin aja. Pokoknya sesuatu yang baik akan datang ke kalian.